Saatnya Polres Kudus. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Brigpol Ruli dan rekan saya Brigpol Rika. kami Double head. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Gimana? Alhamdulillah, pasti sehat kan? Oh, Saya pasti. ada di sini pasti sehat insya Allah ya. Nah, teman-teman Sobat Polres Kudus tahu nggak? Sebentar lagi tanggal 27 November. Ada apa nih? Tahu nggak? Apa nih? Ada apa nih 27 November? Udah rame banget itu di Kabupaten Kudus, di jalan-jalan, di mana aja itu udah banyak. Nggak tahu. Apa Menyenangkan dong? satu apati sekali. Sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Yeay. Jadi kali ini episode kedua kita ya. Kita akan kedatangan tamu yang istimewa yang pasti bertautan dengan 27 November nanti. Siapa nih kira-kira? Tahu nggak? Siapa ya? Ketua KPU Kabupaten Kudus. Kita sambut dulu, tepuk tangan dulu. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, seger kewarasan. Alhamdulillah. Yang jelas harus selalu bahagia dan riang gembira. Oke. Selalu riang gembira kayak lagu anak-anak. Gembala kecil. Gimana Bapak perjalanannya dari kantor KPU ke Polres Kudus? Jauh nih Bapak? Alhamdulillah hari ini tadi kami di KPU melaksanakan kegiatan nonton bareng. Oh, oke. Karena KPU RI semenjak dari pemilu kemarin di pilkada tahun ini juga membuat film. Kalau yang pemilu judulnya Kejarlah Janji. Kalau untuk pilkada tepatilah janji. Wih, Saya pakai, iya. Gimana bajunya? Iya. Ya tadi nonton dengan teman-teman SMA MA se-Kabupaten Kudus. Kemarin juga kami sudah nonton dengan teman-teman di Pondok Pesantren dengan tanggal 28 Oktober dengan teman-teman mahasiswa dan pemuda juga sudah kami lakukan ya dalam rangka sosialisasi terkait pilkada tahun 2024. Kami juga sampaikan terkait visi misi calon, terus calonnya siapa saja, pelaksanaannya, mekanisme memilih dan lain sebagainya, termasuk itu juga ikhtiar kami di internal KPU Kabupaten Kudus. Kami muter ke sekolah, ketemu dengan teman-teman SMP, SMA, kami sampaikan ini juga dalam rangka pendidikan politik, dalam rangka mengikis apa yang namanya money politik, Betul. bahwa memilih itu tidak harus embel-embel diiming-imingi sesuatu dan lain sebagainya. Betul, Bapak. Jadi ikhtiar kami begitu, mulai dari teman-teman sekolah kami coba untuk berpikir kritis dan memandang demokrasi, sistem tata negara kita. Ketika teman-teman ini tersadarkan, insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Oke. Oh ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Aduh, artinya apa tuh? Wih, Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak? Iya, izin memperkenalkan diri. Ya karena ini podcastnya Polres, jadi sedikit-sedikit pakai izin begitu ya. Berapa hari? Oke, nama saya Ahmad Amir Faisal. Saya berdomisili di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Dan saya sebetulnya pendatang. Saya aslinya Jepara. Tahun 2004 saya kuliah di Kudus. Terus tahun 2013 saya dapat istri orang Kudus. Sampai sekarang berdomisili di Kabupaten Kudus. Amanah saat ini kami sedang mengemban tugas sebagai Ketua KPU Kabupaten Kudus. Kebetulan ini sedang ada pelaksanaan hajat besar di tahun 2024. Pemilu dan juga pilkada serentak. Itu sedikit perkenalan singkat dari kami. Untuk anggota KPU, anggotanya Bapak ini ada berapa ini? Anggota KPU komisioner di Kabupaten Kudus ada 5 orang.
Saya selaku ketua mengampu divisi keuangan umum dan logistik. Ada divisi teknis penyelenggaraan Bapak Ahmad Khalil, itu sudah 2 periode ini. Yang satu lagi senior kami Ibu Miftahur Rohmah, divisi perencanaan dan data, itu juga sudah 2 periode. Ada Bapak Muhammad Mawahib, divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Yang terakhir Bapak Sunardi, itu divisi hukum dan pengawasan. Nah, jadi komisioner ada 5, ditambah Pak Sekretaris KPU beserta staf dan jajaran. Ada 35. Oh, satu 35. kantor. Melaksanakan hajat satu kabupaten di topang persiapan teman-teman SDM kami cuma 35 orang. Cukup dah, Pak? Ya, alhamdulillah berat? pemilu kemarin lancar. Semoga pilkada tahun ini juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Pak, ini kan pilkada tahun ini Ye. itu kan alhamdulillah Kabupaten Kudus juga akan melaksanakan pemilihan bupati, wakil bupati dan juga Jawa Tengah Gubernur. pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, dari KPU sendiri Kabupaten Kudus, kesiapannya itu sudah berapa persen, Pak? Ini kan kurang berapa hari dan bagaimana kesiapannya itu, Pak? Alhamdulillah pada waktu pemilu kemarin proses di Kabupaten Kudus masih ada gugatan dulu itu. Tapi mau tidak mau bahkan sebelum pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari itu rangkaian pilkada tahapannya sudah mulai. Jadi kami dihadapkan ini pemilu saja belum dilaksanakan coblosan, belum tahu nanti ada gugatan dan lain sebagainya apa tidak. Tapi sebelum ke tanggal 15 Februari tahapan pilkadanya sudah dimulai dari KPU RI. Maka kami sejak awal tahun kemarin sudah harus bersiap-siap mengenai hal itu. Kami juga dipeseni oleh pimpinan-pimpinan kami di RI dan juga Jawa Tengah untuk mempersiapkan diri karena tahapannya bukan hanya beririsan tapi hampir berbarengan. Dan kebetulan di pemilu kemarin kami juga ada gugatan dari salah satu caleg di DPRD Kabupaten. Alhamdulillah di tingkat MK di dismissal putusannya, diselesaikan di mahkamah partainya sendiri. Setelah itu kami bisa langsung fokus ngurusi pilkada. Nah, terkait persiapan dan apa saja yang sudah kami lakukan sampai detik ini, karena ini 8 hari menuju hari H pencoblosan, jadi kurang sebentar lagi. Iya, tinggal Tensinya menghitung jari ini, Pak. sudah begitu sangat luar biasa. Jadi kami memang membatasi diri sebagai penyelenggara seperti pesan Pak Hasyim Asyari mantan Ketua KPU RI bahwa pemilu dan pilkada adalah arena dan zona konflik. Arena konfliknya di mana? Arena konfliknya di seluruh dapil. Kalau ngomong pemilu, pilpres, berarti satu dapilnya ya seluruh Indonesia. Kalau ngomong pilgub berarti satu lingkup provinsi. Kalau ngomong kabupaten, pilkada pemilihan bupati wali kota berarti di kabupaten dan kotanya masing-masing. Jadi kami tidak ingin ada pembedaan, ada dikotomi, oh yang ini rawan, yang ini tidak. Karena zona konfliknya ya memang harus dibagi rata satu kabupaten itu, maka kami harus bersiap-siap secara internal. Terkait apa yang sudah kami lakukan, saya sendiri di internal KPU sering menekankan ke teman-teman di kantor maupun juga badan ad hoc, karena KPU punya badan ad hoc yang namanya PPK di tingkat kecamatan. Jumlahnya 5 orang, ditambah sekretariat 3. Terus di desa namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara, 3 orang ditambah 3 orang sekretariat. Nah, kami selalu berpesan bahwa masing-masing individu dari kita, penyelenggara adalah duta dari pemilu dan pilkada itu sendiri. Jadi sampaikan informasi yang benar terkait pelaksanaan, tahapan prosesnya apa saja. Bahkan teman-teman kami di kantor, satpamnya KPU,
itu istilahnya jagat caksana, itu juga tak minta untuk membekali diri dengan pengetahuan. Orang itu, masyarakat tidak memandang sampean di kantor itu kerjaannya bagian apa, tidak. Tapi taunya sampean itu ya kerjanya di KPU, tidak tahu ini di kantor itu satpam, apa bagian umum, apa bagian teknis. Taunya kita semua kerjanya di KPU, maka terkait pengetahuan memang kita harus bekali diri, siapa tahu ada yang bertanya tentang tahapan dan lain sebagainya, kita bisa jawab dan informasikan. Ya, betul, Bapak. Oke. Pak, saya mau tanya nih, Pak. Yang dimaksud pelayanan pindah pemilih itu apa sih, Pak? Oke. Jadi dari mulai pemilu kemarin, kalau pemilu tahun 2019, Pilkada 2018, itu juga sudah ada istilah pindah memilih. Ada pemilih tambahan, sekarang istilahnya DPTB, terus dulu ada istilahnya pemilih pindahan. Nah, kalau sekarang ada juga istilah namanya DPK, daftar pemilih khusus. Kalau DPTB, daftar pemilih tambahan, itu misal orang seluruh wilayah Jawa Tengah, karena ini kan pilkada momennya, milih gubernur dan juga bupati. Kalau orang Wonosobo, kebetulan bekerja di Kudus, pada waktu tanggal 27 tidak bisa pulang, nah, di sistem sekarang masyarakat bisa mengecek dia terdaftar atau belum, tinggal diketik saja, dicari di Google, diketik cek DPT online, nanti akan muncul. Oh, sudah ada di online ya, Pak Kalau ya? linknya www.cekdptonline.kpu.go.id. Oh, boleh dicatat nih Nah. untuk netizen-netizen di sini. Nanti silahkan dicatat, dicari di Google, siapapun nanti tinggal memasukkan NIK, terus nomor HP, dapat OTP di WA, terus diklik nanti akan muncul namanya siapa, lokasi TPS-nya di mana, RT RW-nya berapa, ada lokasi Google Map TPS-nya juga kalau diklik. Oh, ini munculnya di sekolah ini, ikut RT RW ini, semua sudah muncul dan difasilitasi oleh KPU RI sejak dari pemilu kemarin. Sekarang sudah sangat mudah ya, Iya. Pak ya? Dan misal kembali ke DPTB, kalau orang Wonosobo kebetulan kerja di Kudus tanggal 27 tidak bisa pulang, bisa difasilitasi pemilih tambahan itu tadi. Jadi di sini nanti dapat surat suara gubernur, wakil gubernur, hanya dapat satu surat suara. Seperti pemilu kemarin, kalau orang Kalimantan, orang Sulawesi ngurus pindah memilih, nanti di tempat atau domisili dia sekarang, waktu hari H pencoblosan, dia dapat surat suara presiden, wakil presiden. Ada syaratnya enggak, Pak? Untuk Syaratnya untuk ngurus pindah memilih hanya KTP dan data dukung, KTP elektronik. Data dukung misal kerja di Polres nih, orang Wonosobo, orang Purwokerto, kerja di Polres Kudus, ingin ngurus pindah memilih nyoblos di sini, misal tempat tinggalnya di Asrama Rendeng. Berarti tinggal ketemu saja dengan teman-teman PPS di Rendeng, ke Balai Desa Rendeng, nanti diarahkan, dipilihkan lokasi TPS terdekat dari asrama. Oke. Maka tadi pagi ada yang tanya di Facebook itu bisa ndak lewat online kalau untuk ngurus pindah memilih. Saya sendiri yang jawab pakai akun pribadi, tak jawab kalau selama dari proses pemilu sampai sekarang kita belum bisa memenuhi online. Kenapa kok belum bisa memenuhi lewat online pengajuannya? Ya karena kita harus memilihkan lokasi TPS terdekat. Sekarang lewat online kita kan tidak tahu, oh sampean tinggalnya di RT ini, sementara lokasi TPS-nya ikut di RT sebelahnya dan lain sebagainya. Nah, kalau ketemu teman-teman PPS dengan sekretariat di desa, itu kan mereka tahu geografis wilayah. betul, Bapak. Jadi langsung diarahkan nanti jenengan TPS-nya yang ini dekat lokasi domisili dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan DPTB. Kalau orang Jakarta mau nyoblos di sini nanti di pilkada, mohon maaf kami tidak menyediakan surat suara calon gubernur DKI. Oh, iya. Ya, tapi untuk sekedar informasi sedikit nih Pak, Ya. mungkin Bapak memberi contoh orang yang bekerja di Polres Kudus ya. Betul. Tapi yang perlu sobat
Polres Kudus ketahui bahwa kami anggota Polri itu adalah netral. Kita tidak mempunyai hak pilih Iya, ya Pak ya. keluarganya. Jadi maksudnya mungkin keluarganya bisa, temennya apa yang bekerja mungkin yang bantu-bantu di Polres juga bisa. Ya. Betul. Kita masih netral. Nah. Apa yang terjadi kita Netral. Iya, seperti waktu pemilu kemarin kan almarhum Pak Didit juga minta istrinya DPTB. Terus Pak Kajari juga minta istrinya untuk DPTB karena kan kebetulan istri-istri beliau pada ngikut di tempat lokasi dinasnya toh. Nah, itu yang tadi kami maksud, misal di asrama Renteng itu kan ya ada keluarganya Betul, juga di betul, situ. Bapak. anggota Polri bisa. Betul sekali Pak. Mungkin ada teman-teman yang mungkin belum tahu dikiranya Polri, Ya. TNI Polri masih bisa milih, kalau TNI Polri kita ya. sudah tidak punya hak pilih gitu. Maka ini sekaligus kami ini umumkan, kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang kebetulan sudah purna tugas dari TNI maupun Polri, silahkan ngurus KTP elektroniknya. Ye, ngurus cetak KTP elektronik. Teman-teman di Dukcapil sudah siang malam termasuk hari Minggu libur juga mereka masih buka pelayanan untuk cetak KTPL, termasuk ke pasar-pasar tradisional. Karena baru minggu kemarin itu ada salah satu purnawirawan TNI kalau tidak salah, itu dia sudah punya surat ini, surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini purna begitu. Tapi KTP elektroniknya belum diurus. Nah, teman-teman kami waktu coklit itu kan tidak berani mengeksekusi data karena data kami berbekal KTP elektronik dan juga KK. Nah, kalau KTP-nya saja belum diurus, statusnya masih TNI atau Polri, itu kan berarti kami di sistem juga tidak berani mengeksekusi. Nah, dan ini kebetulan orangnya kemarin ke salah satu balai desa begitu, ingin ngurus yang bersangkutan, ingin ikut jadi pemilih, hanya menunjukkan surat purnanya itu tadi. Kami juga sarankan segera ngurus KTP elektroniknya Pak. Sekarang semua serba cepat, di Dukcapil juga pelayanannya alhamdulillah luar biasa. Jadi itu pesan yang bisa kami sampaikan terkait teman-teman Bapak Ibu mungkin punya keluarga yang purna tugas dari TNI atau Polri, segera ngurus KTP elektroniknya mulai dari sekarang. Oke, terima kasih Pak karena sudah dikembalikan hak pilihnya ya Pak ya. Betul. Berarti juga sudah ada koordinasi dengan dinas Dukcapil terkait Sudah. dengan itu ya. Sudah Iya. lama juga ya Pak itu. Karena Kapan itu Pak? apa data kependudukan yang diterima KPU RI namanya DP4, daftar pemilih potensial untuk pemilihan itu sudah diterima KPU RI sejak bulan Maret. Nah, KPU RI terus di-share ke masing-masing provinsi di-share ke kabupaten kota, di bawah kami koordinasikan lagi dengan Dukcapil masing-masing kabupaten kota, sinkronisasi pemeliharaan data, betul enggak ini datanya dan sebagainya untuk bekal kami coklit di bulan-bulan yang sudah berlalu itu. Ada upaya sosialisasi enggak Pak ke masyarakat untuk pelayanan pindah pemilih ini? Teman-teman di PPS, di PPK, termasuk kami juga, saya pribadi setiap hari ini kan dihitung mundur. Karena pelayanan pindah memilih itu ada yang H-30, ada yang H-7. Nah, ini kami menuju H-7 proses pindah memilih. H-7 itu termasuk kategorinya orang yang tiba-tiba sakit mendadak masuk rumah sakit, terus tahanan, orang yang masuk ke tahanan. Nah, mulai kemarin di Polres itu misal prosesnya sudah selesai terus dipindahkan ke rutan, nah itu kategorinya DPTB H-7 juga. Kami sudah lakukan pemetaan itu, sudah sinkronisasi dengan Polres dan juga rutan, termasuk sosialisasi juga kami gencarkan. Pelayanan DPTB H-7 besok itu sampai pukul 23.59. Jam 12 malam kami standby di kantor. KPU, PPK, teman-teman PPS di desa semua standby sampai pukul 23.59. Oke, Pak,
lanjut ke pembahasan selanjutnya kalau tentang logistik Nggih. logistik persiapan pilkada kali ini itu apa saja sih Pak yang disiapkan oleh KPU? Ya, logistik tentu karena ini kan pilkadanya gubernur sama kabupaten. Kami punya apa namanya batasan-batasan. Oh, ini barang yang bisa diadakan oleh KPU kabupaten. Ini yang diadakan dan proses pemilihan penyediaannya oleh provinsi, begitu. Kayak surat suara provinsi itu yang milih penyedia ya provinsi. Ya. Tapi kami berkoordinasi untuk proses menjemput surat suaranya, monitoring kepercetakannya dan sebagainya itu sudah termasuk kami berkoordinasi dengan Polres, dengan Kejaksaan, dengan Bawaslu. Kalau untuk yang surat suara bupati memang mulai dari proses desain, approval dan lain sebagainya dilakukan oleh KPU kabupaten kota masing-masing. Kami juga melakukan monitoring termasuk proses penjemputan kemarin dengan teman-teman di Polres dan Kejaksaan berangkat ke Cibinong Bogor untuk mengambil surat suara itu. Nah, untuk persiapan terkait logistik ini sudah 99%. Karena ada barang-barang kebutuhan logistik itu yang proses produksinya memang menunggu H-7 dari hari coblosannya. Misal salinan DPT, salinan daftar pemilih tetap itu izin untuk produksinya baru diperbolehkan H-7. Untuk yang lain kotak, bilik, tinta, alat coblos, formulir C hasil yang model plano, formulir C salinan yang model A4, barang-barang kebutuhan lain, lem, pulpen semua sudah tersedia di kami, sudah packing, tinggal nunggu beberapa item yang kurang itu beberapa lembar, masukkan, nanti baru proses segel kami distribusi ke masing-masing kecamatan. Kapan ini Pak mau didistribusikan? Untuk distribusi kami di tanggal 22 dan 23. Itu kami distribusi ke kecamatan. Nanti ke kecamatan berkoordinasi dengan stakeholder di masing-masing kecamatan untuk menggeser kotak itu ke KPPS melewati PPS. Jadi biasanya kalau di aturannya kan dari kecamatan ke PPS desa. Nah, tapi karena begini, teman-teman di desa itu kan mereka nanti malah melekan terus begitu istilahnya. Ketika barang itu di desa tingkat kerawanannya juga tinggi. Dulu di beberapa kabupaten kota ketika ada evaluasi itu kan banyak muncul kejadian-kejadian lucu tapi melanggar aturan. Apa nih Pak? Nah, misal kayak karena barang ini digeser dari kecamatan ke desa itu masih ada jeda 1 malam misal. Nah, karena di desa mungkin tidak ada yang jaga, kota perlengkapan untuk KPPS di wilayahnya itu dibawa pulang ke rumah, diamankan ngomai. Terlalu amat itu. Karena banget wedine di desa dan mungkin takut tidak ada yang jaga karena temennya pada pulang dan sebagainya, ada yang seperti itu Nggak dulu. boleh padahal ya Pak. Nah, padahal tidak boleh. Oh, nggak Harus boleh. berada di lingkup Di- TPS ya. Nah, di Jangan sampai keluar. kecamatan, nggih, karena kami kan juga ini sih input di sistem informasi logistik dan kami juga koordinasikan dengan pihak keamanan. Di kecamatan ini nanti gudangnya di sebelah sini, di kantor kecamatan atau sewa. Nanti setelah itu dikoordinasikan kapan geser kotak ini ke PPS. Kotak itu kan diterima KPPS itu H-1 sebelum hari H pencoblosan. Tapi sekarang coba bayangkan ketika malam hari sebelum coblosan itu teman-teman KPPS kan sudah capek menyiapkan lokasi TPS, persiapan ini dan itu, mosok ijekon jogo kotak sampai pagi hari, mereka tidak tidur, kelelahan. Makanya biasanya teman-teman PPS itu H-1 sebelum pencoblosan kotak diambil dari kecamatan atau teman-teman PPK yang geseri ke desa-desa. Setelah itu PPS di masing-masing balai desa malam harinya jaga, pagi harinya biasanya setelah subuh teman-teman KPPS lari ke
balai desa masing-masing untuk mengambil kotak suara. Karena TPS harus dibuka jam 7 pagi, harus sudah dibuka. Nah, itu untuk menjaga inilah keamanan dan lain sebagainya, karena logistik ini kan alat utama dalam pemilu dan juga pilkada. Betul, Bapak. Nah, dari Sobat Polres Kudus sendiri ini pasti sudah persiapan nih mau ke TPS, tempat pemungutan suara yang sudah ditentukan. Nah, Bapak, ada berapa TPS sih di Kabupaten Kudus yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan pilkada tahun ini? Alhamdulillah di Kabupaten Kudus terdapat 1159 lokasi TPS plus 1 TPS lokasi khusus. Berarti totalnya 1160. TPS lokasi khusus kami hanya di satu tempat di Rutan kelas 2B Kudus. Untuk mewadahi hak konstitusi teman-teman yang berada di Rutan untuk dapat menyalurkan suaranya nanti di pilkada. Lalu untuk penyelenggaraan pemilu itu sendiri, Pak, apakah sudah siap dari sisi SDM-nya, terutama dari rekan-rekan PPS, PPK, itu sudah mendapatkan pelatihan, bintek, apa dari KPU sendiri sudah ada, Pak? Teman-teman kalau PPK dan PPS itu secara aturan kan memang dibentuk 8 bulan sebelum pelaksanaan begitu. Jadi mereka mulai dari awal dibentuk sampai nanti selesai proses pilkada, teman-teman PPK, PPS terutama sudah banyak kami berikan pelatihan, terus BIMTEK, sampai penekanan-penekanan terkait kode etik sebagai penyelenggara. Nah, ini yang memang baru fresh kan teman-teman KPPS yang dilantik tanggal 7 kemarin. Ini tadi malam baru kami di tingkat PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi kode etik. Di 2-3 hari ke depan ini akan ada BIMTEK dengan teman-teman KPPS, ya penekanan kode etik, termasuk membedah buku panduan KPPS dan lain sebagainya, termasuk dengan teman-teman petugas terantip. Karena di satu TPS itu kan ada 7 KPPS, 2 petugas terantip yang di dalam TPS dan 2 yang di luar TPS. Kalau 2 yang di dalam ini kontraknya dan proses honornya mereka itu dari KPU. Kalau yang di luar lokasi TPS itu yang menghonori pemerintah kabupaten lewat Satpol PP Kabupaten Kudus. Ya, alhamdulillah persiapan kami sampai saat ini lancar semua. Tinggal kami persiapan terkait BIMTEK dan kalau nanti ada aturan-aturan terbaru, juknis-juknis terkait pemungutan suara dan penghitungan, nanti juga kami akan melakukan Zoom meeting beberapa kali dengan teman-teman di KPPS. Kalau TPS paling jauh di Kudus ini, Pak, di mana ini, Ya, Pak? itu sama seperti tadi pagi saya ditanya wartawan lewat WA, teman-teman wartawan di Jakarta itu, Kudus itu lokasi TPS-nya paling jauh di mana? Saya bilang, alhamdulillah Kudus ini itu kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah. Betul. Iya, coba bayangkan dari perbatasan Kudus Demak ke ujung utara Muria, itu kurang dari 1 jam pakai motor sudah bisa ditempuh. Mulai dari perbatasan Pati ke perbatasan Jepara itu kurang dari 1 jam, ketika prosesnya lancar bisa ditempuh. Jadi tidak ada yang jauh di Kabupaten Kudus. Tapi yang jadi catatan di kami adalah ini, waktu pemilu kemarin menurut prediksi BMKG, BPBD dan lain sebagainya itu kan puncak musim penghujan. Betul. Alhamdulillah kami bisa lalui dengan lancar di Kudus. Kebetulan pas hari H pemilu juga tidak ada hujan dan tidak ada bencana apapun. Nah, di pilkada tahun ini itu prediksi BMKG, BPBD dan lembaga-lembaga yang lain menyatakan ini juga puncak musim penghujan, khususnya di Jawa Tengah. Tapi di rakor kami
akhir bulan kemarin di Jawa Tengah menyebutkan puncak musim penghujan untuk akhir-akhir November itu lebih banyak di daerah Semarang ke selatan sampai ke Purwokerto dan lain sebagainya. Kalau untuk wilayah Pantura kategorinya hujan ringan. Tapi bagaimanapun kami juga harus bersiap. 2 hari lagi kami juga akan mengundang rakor teman-teman dari Polres, Kodim, termasuk BIN, BPBD, PLN, Dinas Kesehatan untuk cek kesiapan dan rakor terkait pemetaan ini lokasi rawan bencana dan lain sebagainya. Itu waktu pemilu juga sudah kami lakukan dan pilkada ini kami coba membangun sinergitas lagi agar ketika ada hal-hal di luar nalar dan juga bencana-bencana apapun yang kita tidak tahu di pas hari pelaksanaan itu ada apa, kita bisa antisipasi bareng-bareng gitu. Tapi harapannya sih semoga semuanya lancar, tidak ada kendala dan bencana apapun di Kabupaten Kudus. Untuk Sobat Kudus sendiri yang persiapan selain dari KPU sudah persiapan sedemikian banyaknya, jangan lupa juga ya untuk sedia payung sebelum hujan ya. Jangan sampai nanti kalau tiba-tiba jam 1 ya Pak ya ditutup ya? Ya jam 1. Jam 1 hujan Pak gitu. Wah, kurang lagu sekti. Ombak gede tak seberani. Woi, mantap. Tataki. Ya, jangan kalah sama lagu sektinya ya. Nah Pak, untuk DPT sendiri di Kabupaten Kudus ada berapa Pak? Oke, kalau untuk DPT sudah ditetapkan 642405. 642 6405. 642405. 642 405. Ya. Pak, itu dengan banyaknya kegiatan dari KPU, utamanya dari Bapak sendiri sebagai Ketua KPU, sebenarnya capek nggak sih Pak dengan semuanya itu Pak yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan itu? Karena masih banyak itu pekerjaannya kayaknya Pak. Karena kami sudah terikat kontrak dengan negara begitu kira-kira. Sebenarnya capek ya Pak ya? Iya, ya. Sampai nih, sampai jam 12 malam. Udah ngelembur Iya. terus. Maka moto KPU kan KPU melayani integritas 24 jam. Oh, Iya. Saya Mantep. sering bilang bahwa integritasnya 22 jam lah, yang 2 jam tidur. Kalau enggak tidur ya ikan itu namanya. Iya. Yang jelas HP kami selalu diminta on call. Oke, arahan KPU RI provinsi begitu. Meskipun tengah larut malam kami tidur, HP-nya harus on call begitu. Karena situasi di lapangan kita tidak ada yang tahu. Situasi kerawanan-kerawanan yang memang juga harus segera kita sikapi dan koordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait juga membutuhkan semacam percepatan dan keputusan-keputusan yang taktis yang memang harus diambil gitu. Nah, apalagi ini mendekati hari H pencoblosan, kemarin juga ada kabar memilukan yang dari Madura itu yang dibacok-bacok sampai orangnya meninggal karena beda pilihan politik gitu. Kami harap di Kudus tidak terjadi. Oke. jangan ya Dek ya, Iya, jangan. Jangan ya Mas ya. Maka pilihan politik yang momentum ini hanya 5 tahun sekali, kenapa harus sampai seperti itu? Kira-kira kan begitu. Nah, apalagi proses memilih pemimpin ini kan di agama apapun sifatnya wajib ketika memilih pemimpin. Apalagi Kudus ini mayoritas Islam begitu. Di hadis-hadis juga sudah dijelaskan ketika 3 orang ini sedang berjalan maka di antara mereka harus memilih pemimpin salah satu di antara mereka kan begitu. Nah, kalau di agama saja diajarkan begitu, kenapa harus disikapi dengan cara bertengkar sampai bunuh-bunuhan? Nah, maka semangat yang harus dibangun adalah semangat berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Masya Allah. Nah, Memang sesuai dengan religius. iya. Satu Oh ayat, iya, belum ayat ini ini. podcast Polres Kudus religius ternyata ya. Oh, jadi nggak Sekolah salah. di Bapak di Nggih, sini ya. saya mengeluarkan jurus-jurus ada pakai bau-bau hadis-hadis sama dalil-dalil juga nggak apa-apa harusnya ya. Gak apa-apa. Nah, untuk pilkada nih Pak, biar aman, tertib,
upaya apa nih Pak? KPU sama aparat keamanan ada upaya apa Pak? Nggih. Jadi instrumen dalam pemilu dan pilkada itu kan ada 3. Yang pertama penyelenggara. Penyelenggara itu ada yang namanya KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU itu sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu di lembaga pengawasannya, DKPP itu mahkamah yang tempat untuk bersidang ketika Bawaslu dan juga KPU ini agak miring-miring sedikit begitu, maka yang mensidangkan adalah teman-teman di DKPP, Bapak Ibu kami. Nah, instrumen yang selanjutnya adalah penyelenggara, peserta, dan juga pemilih. Peserta itu siapa? Peserta adalah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi kalau calon bupati, calon gubernur ini kan diusung dari partai politik atau gabungan partai politik. Nah, itu adalah peserta, termasuk tim kampanye mereka yang sudah didaftaran ke KPU atau di struktur mereka yang sampai di tingkat Kordes dan Korte. Itu peserta. Yang terakhir pemilih. Jadi pesan kami sebagai penyelenggara juga harus menjaga netralitas, menjaga profesionalitas, integritas, dan komitmen sebagai penyelenggara itu sendiri agar tidak terjebak dalam pusaran konflik. Karena pilkada kan juga arena konflik gitu. Kami tidak ingin menjadi penyebab konflik dan terjebak dalam pusaran konflik itu tadi. Yang kedua, pemilih juga silahkan peserta silahkan berusaha sekuat-kuatnya, tapi dengan cara seterhormat-terhormatnya. Nah, untuk meyakinkan pemilih, termasuk kami juga fasilitasi debat kemarin, debat pertama dan debat terakhir, itu juga dalam rangka mengenalkan calon kepada para pemilih yang mungkin masih bimbang. Oh, setelah melihat debat, wih, iki macem iki, dari gaya bicaranya, dari tawaran visi misi programnya dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin sudah mantep punya pilihan, wah aku wis mantep iki milih sing iki. Nah, kepada para pemilih, pada warga masyarakat, mari memilih dengan hati nurani. Sambut pilkada dengan perasaan bahagia dan riang gembira, karena suara kita ini sangat berharga. Maka jangan sampai suara kita dilabeli harga. Oke. Suara kita sangat berarti, maka mari memilih dengan hati nurani. Itu yang bisa kami sampaikan dan sering kami sampaikan ke teman-teman penyelenggara. Mau pekerjaan kita sampai malam, sampai pagi, kadang pas update data, pemeliharaan data pemilih itu jam 12 malam harus sudah deadline, jam 7 pagi nanti diminta provinsi, dan ya memang seperti itu prosesnya. Mulai dari pemilu ke Sedia pilkada. tolak angin ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau seandainya Pak dari pengalaman mungkin seperti yang pemilu kemarin, kalau memang kemungkinan terburuk nih ada perselisihan atau perbedaan sehingga memang yang dibutuhkan kebenaran, Iya. untuk peserta pilkada ini prosesnya gimana sih Pak untuk bisa mengajukan atau gimana, dan dalam ranah KPU-nya sendiri itu gimana Pak? Nggih. Yang jelas kami sudah ada pembelajaran berharga di pemilu kemarin. Itu ada salah satu caleg yang mengajukan gugatan sampai ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi itu putusannya bersifat final dan mengikat. Jadi setelah di sana diputus berarti harus sudah selesai proses-proses itu. Tapi misal kalau ingin menggugat di peradilan yang lain, ke PT UN atau ke kejaksaan atau ke lembaga apapun, itu dipersilahkan. Tapi yang jelas ketika ada ketidakpuasan terkait hasil dan sebagainya, nanti bisa mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kami sebagai penyelenggara teknis akan bersiap lahir batin, termasuk menyusun kronologi dan sebagainya. Kami juga kumpulkan teman-teman di lapangan, karena biasanya itu adanya masalah itu kan di TPS ini, TPS itu dan sebagainya. Tidak terus satu desa gerombol, ini masalah tok di sini kan, tidak. Tapi
lokus masalahnya di TPS ini dan lain sebagainya. Itu biasanya kami kumpulkan, kami gali keterangan, kami tulis kronologinya. Nanti di proses sidang juga kami sampaikan. Termasuk biasanya bapak-bapak kami di KPU Provinsi turun untuk mendampingi dalam proses pembuatan kronologi, jawaban dan lain sebagainya. Nah, itu proses yang memang legal dan bisa dilakukan termasuk sampai di tingkatan MK. Nah, kalau tidak salah juga ya Pak, sudah ada deklarasi damai yang dilaksanakan oleh Betul. KPU yang melibatkan semua paslon dan juga Iya. termasuk tim suksesnya. Betul. Untuk pelaksanaannya sendiri gimana Pak sampai hari ini? Pelaksanaan kampanye sampai hari ini ya kita bisa saksikan bersama dari media-media. Tentu teman-teman pasangan calon ini kan punya tim hukum yang melaksanakan kajian. Ya, kita bisa saksikan yang ini melaporkan yang itu melaporkan yang ini. Ya memang proses politik apalagi pilkada pemilu ya memang seperti itu gitu. Jadi adanya pelanggaran dan lain sebagainya ya wajar karena tidak semua orang itu terus semuanya patuh terhadap aturan gitu kan tidak bisa. Kita tetap sudah sampaikan, kita sosialisasikan ini dan itu boleh dan tidak boleh. Yang namanya orang melanggar itu kan ada saja. Terlalu fanatik ya, Pak. Ya mungkin begitu. Jadi ya yang jelas semua aturan sudah kita keluarkan, juga bisa di-download di JDI-nya KPU Kabupaten Kudus, di laman-laman medsos kami juga sudah kami tampilkan. Kalau ingin melihat aturan ini dan itu boleh dan tidak, lokasinya di mana saja, kampanye yang boleh dan tidak, semua sudah kami sampaikan. Kalau masih ada pelanggaran di bawah, ya nanti prosesnya silakan dilaksanakan dan teman-teman Bawaslu yang akan melaksanakan proses klarifikasi itu. Sebelum acara ini berakhir, Pak, sekali lagi, sebagai Bapak Ketua KPU Kabupaten Kudus, ada tidak Pak hal-hal yang mau disampaikan kepada teman-teman kita, netizen-netizen kita? Monggo Bapak. Oke. Kembali lagi ke kalimat yang tadi kami sampaikan, bahwa proses pilkada ini mari kita sambut dengan rasa bahagia dan riang gembira, karena memilih pemimpin itu adalah anjuran agama. Mari sama-sama berlomba-lomba menuju kebaikan, karena di Kudus hanya paslon 1 dan paslon 2. Proses sampai hari ini mulai dari Bapak Ibu itu mencari partai pengusul, terus mengkonsolidasikan di internal tim kampanye, pendukung dan lain sebagainya, melalui proses kampanye terbuka dan lain sebagainya, sampai hari ini menuju H-7, itu proses yang sudah luar biasa. Dan para pasangan calon adalah orang-orang terpilih dan anak-anak terbaik dari wilayah kabupaten kota, khususnya Kabupaten Kudus, yang nanti siapapun yang jadi itu adalah pemimpin kita bersama. Mari kita sikapi dengan bijak, laksanakan pilkada ini dengan kondusif, aman, dan bagi warga masyarakat, mari berbondong-bondong tanggal 27 ke lokasi TPS. Jangan lupa memilih calon-calon pemimpin sesuai hati nurani. Kadang hatinya dipakai tapi nuraninya tidak. Dipakai ya Dek ya, kan begitu harusnya. Nah, jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama, dan nanti siapapun yang jadi akan menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Mari sambut dan laksanakan pilkada ini dengan penuh rasa hikmat dan mari sambut pemimpin baru kita dengan rasa gembira. Insya Allah ketika sesuatu hal dilaksanakan dan disyukuri dengan penuh rasa gembira, maka hasilnya juga akan baik gitu. Nah, prinsip kami, pekerjaan seberat apapun ketika melaksanakan dengan bahagia dan riang gembira, insya Allah akan ringan dan hasilnya akan baik. Betul, Bapak. Berat-berat pekerjaan akan terasa Akan ringan kalau jika tidak dilaksanakan. Jangan. Kalau bisa kamu, kenapa harus saya? Oh, gitu. Oke, baik Pak, terima kasih waktunya atas kehadirannya, Ya. telah berbagi sharing dengan Sobat Polres Kudus juga di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan juga
Ada lagi yang mau tambahkan? Sudah cukup. Terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu di podcast berikutnya dan jangan lupa nyoblos di tanggal 27 November. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa. 27 November kita ketemu di TPS di Kabupaten Kudus. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu. Demikian podcast hari ini. Jangan lupa untuk